Bang, Apa? kamu kok suka gini-giniin celana kamu sih? Itu ngapain sih? Nggak ngapain-ngapain kok. Tapi kok kamu suka gini-giniin celana kamu itu? Keselip aja. Apanya keselip? Kamu kan nggak punya, jadi nggak tahu. Tapi kok gini-giniin terus sih? Pesawat Boeing kan besar, jadi parkirnya agak susah. Parkirnya harus tepat. Ih, parkir yang tepat bagaimana sih? Pesawat kan terbangnya ke atas, jadi kepala pesawat harus hadap ke atas. Ibu tahu wajah lelaki yang memperkosa ibu? Saya tidak tahu wajahnya, Pak. Loh, kok tidak tahu, Bu? Soalnya saya diperkosa dari belakang, Pak. Kan ibu bisa berbalik arah untuk melihat si pelaku. Saya takut, Pak. Loh, kenapa takut? Takut lepas, Pak. Awalah, Bu. Kalau ada orang berbuat baik kepada kamu, nolong kamu, memberi sesuatu, fakafi'uhu, balas jasanya. Fa'ilam tajidu, kalau kita nggak mampu, fada'ulahu, doain. Jadi membalas jasa atau membalas kebaikan seseorang yang telah berbuat baik kepada kita, tingkatan paling akhirnya adalah berdoa. Kalau dia pernah ngasih uang sama kita, kita punya uang, kasih balik. Tapi kan semua orang kadang posisinya nggak seperti itu. Ya, kita dibantu sama dia, tapi kita pengen balas lagi nggak punya uang. Betul. Dia ngasih makanan, kita pengen ngasih makanan yang sama, kita nggak ada. Maka fada'ulahu, cukup dengan doain. Bang, kok cewek kamu sekarang hilang-hilangan terus sih? Ya kan dia sibuk. Yakin? Yakin? Dia sering hilang-hilangan karena sibuk? Apa rasa sayangnya sudah hilang? Bang, coba tebak berapa umur aku sekarang? 29 tahun. Salah, 30 tahun? masih salah. Terus yang benar berapa? Aku sudah kepala 4, Bang. Wow, kepala 4 kok masih cantik banget. Seksi lagi. Apa sih rahasianya? Simple aja sih, Bang, rahasianya. 1, pikiran harus selalu senang. 2, jaga pola makan yang teratur dan minum air putih yang banyak. 3, dompet selalu penuh dengan uang. 4, rajin berolahraga. Kenapa kau datang dalam hidupku, Raj? Raj, Saya Roma. bawa aku pergi, Raj. Apa? Bawa aku pergi. Gila dia. Hai. Boleh kenalan nggak? Enggak. Hai, kau bilang cinta padaku. Asik. Aku bilang cerai dulu. Dek, apa yang kamu katakan setelah habis berhubungan dengan suami? Goyangan sayang enak sekali. Emang suamimu pinter goyang ya? Enggak, aku yang pinter bohong. Kalau ditanya orang yang bahagia itu seperti apa? Man lahu qalbun salim, yang hatinya selamat, tenang, ingat sama Allah terus. Biarpun rizkinya sedikit, rizki dia sedikit, Bu, dari Allah. Gajinya pas-pasan, rizkinya sedikit, tapi ya Allah, tenang, rumah tangganya tuh adem ayem. Cuman punya telur 3 butir, anaknya ada 7, tuh telur 3 butir ya. Didadar dibagi bertujuh, habis kenyang, berkah. Ada yang hartanya banyak, anaknya makan satu-satu nggak habis. Habis itu bertengkar, rebutan harta dan lain sebagainya, suaminya selingkuh dan lain sebagainya. Allah cabut kenikmatan, kesakinahan, ketenangan dalam hati. Bisa jadi karena selama ini kita ahli maksiat. Dulu makin jauh makin rindu, sekarang makin jauh tiba-tiba ada orang lain. Macam mana?
kampung Serani, ambil tangga buat kawan. Hati takut jadi berani, ngelihat janda udah kayak perawan. Ilah. Intinya, jangan pernah menilai seseorang dari covernya saja. Kita nggak tahu akhir hayat hidup seseorang. Ada yang kelihatan, oh dia ngaji, datang ke Rumil tiap hari taklim nih. Masya Allah, tiap hari dia ngaji nggak kelewat. Begitu wafatnya ternyata ada yang su'ul khotimah. Ada yang nggak pernah ngaji, tapi sering kita judge, sering kita pojokin. Dia emang nggak pernah ngaji, pakai jilbab aja enggak. Model-model wajah begitu mah ahli neraka katanya. Gampang kita menilai seseorang itu ahli neraka lah, kafir lah, tidak dekat sama Allah, merasa kita yang paling baik. Hati-hati, kita nggak pernah tahu akhir hidup seseorang. Mukanya polos banget, kayaknya gampang dibodoh-bodohin. Dari kamu ngelihat aku polos aja, ketahuan banget kalau kamu yang gampang dibodoh-bodohin. Kalau ada sumur di ladang, bolehkah menumpang mandi, numpang makan, numpang tidur? Numpang ngecas juga boleh. Wow! Ada yang mantau, tapi bukan CCTV. Ada yang panas, tapi bukan api. Jadi penasaran gue. Ada yang sibuk center hidup orang lain tapi lupa. Bang, kamu dari depan oke loh. Kalau dari belakang, Lumayan, kalau dari samping, nggak sampai. Perempuan kalau kantongnya udah nggak sehat, akalnya juga kurang sehat. Tapi kalau kantongnya sehat, insya Allah akalnya juga sehat. Makanya tuh perempuan istri kelihatan kalau lagi seneng. Kalau yang dipengen udah kebeli, itu kelihatan tuh sama laki tiap hari senyum. Ya, kalau bisa jangan cuman karena kantong sehat kita bahagia. Kan titik kebahagiaan rumah itu kan ada pada seorang ibu ya. Kalau ibunya sehat, rohaninya sehat, ibunya tukang senyum, bahagia tuh satu rumah full senyuman bu. Tapi kalau ibunya suka tantrum, semua ikut tantrum, anaknya tantrum, lakinya tantrum, semua, karena yang mulai tantrum ibunya duluan. Kenapa? Karena al-ummu madrasatul ula. Ibu kan tiangnya pendidikan, agama, ya, sandaran buat anak-anaknya, keluarganya. Bang, tahu nggak keluhan mayoritas ibu-ibu rumah tangga? pasti uang belanja habis. Salah, uang belanja kami cukup. Kota habis. Salah lagi, kami sanggup beli kuota. Apa dong keluhan ibu-ibu rumah tangga? Pagi nyuci baju, sore ngangkatin baju, malam lepas baju. Dia pemain, aku pemalu. Kalau dia main-main, pura-pura aja nggak tahu. Jangan calling kalau buat main-main. Jangan malu-malu, ku tak suka buang waktu. Hati-hati terbesit ria. Ada yang ria dengan hartanya, ada yang ria dengan pasangannya, ada yang ria dengan jabatannya. Bahasa anak sekarangnya flexing. Wah, sekarang kalau ibu buka TikTok atau aplikasi lainnya ya, itu lagi rame orang-orang menunjukkan kekayaannya. Dan ibu-ibu demen nonton yang begitu. Betul nggak Bu? Betul nggak? Abis nonton itu ngadu sama lakinya. Bang, kita kalau punya rumah begini cakep bener nih bang, katanya. Akhirnya berantem, rumah tangga. Gara-gara ngeliat flexing atau kepameran orang lain. Dek, chat abang ke si dia nggak pernah dibalas. Kira-kira kenapa ya, Dek? Ada dua kemungkinan, positive thinking aja bang. Apa itu, Dek? Mungkin nggak ada sinyal. Satu lagi? Mungkin nggak ada rasa. Hai, kok main HP terus sih? Ada apa sayang? Saya mau tanya, bahasa Inggrisnya nggak punya apa?
Don't have. Bahasa Inggrisnya otak. Brain. Kalau bahasa Inggrisnya piring berserakan, rumah kotor, cucian numpuk, saya pulang nggak ada nasi, tiap hari main HP, main TikTok, itu apa? I'm sorry. Bang, benda apa yang dimasukkan? Dia malah keluar. Jadi pingin? Apa? Jawab. Apaan sih? Ini. Dasar ngerus. Salah. Kok salah? Jawabannya apa dong? Kancing. Orang yang sering jajan di luar, orang yang sering selingkuh, orang yang sering mengkhianati pasangannya, pertama mereka juga berarti orang yang suka mengkhianati Allah. Kalau pasangannya sering dikhianati, apalagi ibadahnya kepada Allah, karena dia tahu hukumnya zina, hukumnya selingkuh itu dilarang oleh Allah. Yang kedua, kalau sudah dikasih kesempatan tapi diulang-ulang lagi, ini yang paling bahaya, menimbulkan penyakit kelamin. Akhirnya istri yang kena kanker serviks, istri yang kena kanker rahim, disebabkan padahal gara-gara suaminya suka jajan di luar. Makanya kalau laki-laki lagi lihat yang indah-indah di luar, buru-buru datengin istrinya. Insya Allah lebih maslahat.